Terima kasih Anda sudah melihat tutorial The Student Aplikasi buku Induk Siswa dan Guru. Untuk informasi pembelian silakan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 081938483780 bagi Anda pengguna XL atau 085645678031 bagi Anda pengguna Indosat atau 081234537788 bagi Anda pengguna Telkomsel atau silakan mengunjungi web kami di www.mytab.com. Pada bagian kali ini kita akan belajar untuk menginputkan data siswa. Setelah kita mengisi identitas sekolah seperti ini, kemudian kita juga sudah mengisi dari tahun ajaran. Pastikan, sekali lagi, pastikan Anda sudah mengaktifkan tahun ajarannya. Contoh, tahun ajaran 2011-2012 di sini tahun ajaran aktif 2011-2012 untuk semester ganjil. Ini sudah aktif. Berikutnya adalah kita masukkan data kelas. Data kelas di sini harus kita isi. Caranya adalah di sini isi tingkat dengan angka. Misalnya kelas 7 atau 9 dengan 7 atau 10, kelas 8 atau 11 dengan angka 8 atau 11, kelas 9 atau 11 dengan angka 9 atau 12. Contoh seperti ini. Jika sekolah Anda adalah SD, Anda cukup mengisi tingkat dengan 1, kemudian di sini adalah kelas 1 seperti ini. Kemudian bisa kita klik simpan. Namun jika kelas Anda adalah SMP, kita isi dengan kelas 7, kemudian kelasnya kita isi dengan kelas 7. Jika terdapat ABC, Anda tinggal isi dengan A seperti ini, kemudian kita klik simpan seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi 7 misalnya dengan 7B seperti ini. Tingkatnya tetap 7 karena ini masih di tingkat 7. Kemudian misalnya terdapat kelas 8, kita isi dengan kelas 8A seperti ini. Ini kalau untuk SMP. Bagaimana untuk SMK? Untuk SMK sama. Jadi misalnya kelasnya adalah kelas 10, kita isi dengan 10. Misalnya kita isi dengan 10, jurusannya multimedia. Seperti ini. 10, misalnya terdapat kelas 10 multimedia 1, kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi 10, kemudian 10 multimedia 2. Kita bisa tambahkan seperti ini dan seterusnya. Jadi itu adalah cara menambahkan kelas seperti ini. Nah, karena pada contoh ini saya menggunakan untuk sekolah dasar, jadi saya isi dengan tambah tingkat 1, kelasnya adalah 1. Kita isi keterangan boleh diisi, boleh tidak. Kemudian saya tambahkan lagi kelas 2, ininya kita isi dengan 2 seperti ini. Kemudian kelas 3 kita isi dengan 3. Ini saya contohnya menggunakan SD. Jadi ini bisa digunakan untuk SD, SMP, SMA maupun SMK. 4 saya isi dengan 4 seperti ini kelasnya. Kemudian 5 ini saya isi dengan 5. Kemudian 6 ini saya isi dengan 6 seperti ini. Jadi ini tingkatnya tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah ada 6 kelas. Nah, langkah berikutnya setelah kelas ini kita isi adalah kita ke data siswa, kemudian data siswa kita klik di sini. Ini adalah kolom isian dari data siswa. Seperti ini. Untuk menambahkannya adalah kita klik tambah, kemudian kita isikan di sini sesuai dengan nomor induk. Misalnya saya mempunyai sebuah data seperti ini. Ini saya copy saja untuk mempercepat nomor induknya. Saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Oke. Kemudian ini ada namanya Omal. Saya copy lagi. Oke. Saya letakkan di sini. Kemudian di sini terdapat NISN. Saya copy lagi NISN-nya. Oke. Saya letakkan di sini. Ini untuk pengisian manual. Jadi jangan khawatir, nanti juga ada import Excel. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian tempat lahirnya saya isi dengan Tarakan. Oke. Tanggal lahirnya kita bisa isi. Misalnya ini dia tanggal lahirnya pada tahun 2003 misalnya, agamanya Islam, alamat kita ini sebagai contoh aja, Tarakan. Kemudian pilihannya kelas, jangan lupa kelas dan tahun ajaran, pastikan ini benar. Jadi dia masuk pada tahun ajaran 2012 di kelas berapa?
kita bisa isi tadi sesuai dengan pilihan, apakah dia di kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Misalnya dia di kelas 1, kita isi Omal. Kemudian kita cari foto, cari fotonya, kita lihat foto. Misalnya di sini kita isi dengan ini Ahmad ini. Nah, ini foto, dia ada di sini. Kita bisa melengkapinya ini boleh sekaligus, boleh di lain waktu. Jadi kita bisa isi dulu, yang wajibnya adalah 2, nomor induk dan nama, ini harus diisi. Ini sudah. Kalau sudah bisa kita simpan seperti ini. Apakah data tahun ajaran dan semester dan kelas sudah benar? Jadi kalau kita mengaktifkannya, kalau sudah benar, bisa kita klik yes. Seperti ini. Ini sudah masuk di sini. Nah, data yang masuk kita bisa cetak kartu siswanya. Kita klik di sini, kemudian akan tampil. Kemudian kita bisa cetak kartu siswanya seperti ini. Nah, ini Omal kelas 1 Kota Tarakan. Ini sudah bisa kita buatkan kartu siswanya. Jadi itu cara pengisian dari data siswa dengan cara manual. Sekali lagi, sebelum mengisi pastikan tahun ajarannya sudah diaktifkan dan benar sesuai dengan tahun ajaran yang dimana kita akan mencatatnya. Apakah di kelas 1 kita pilih 2, 3, 4 atau 5. Jadi kita bisa pilih di sini. Kalau terjadi kesalahan kita tinggal ubah. Kita klik ini, datanya sudah tampil, kemudian kita klik ubah. Apakah tahun ajaran dan kelas yang akan diubah sudah benar? Jika yes, maka dia akan ke sini. Kemudian kita bisa rubah kelasnya di sini. Misalnya kita terjadi kesalahan untuk memasukkan data. Misalnya bukan kelas 1, ternyata kelas 3, ya kita pilih kelas 3, kemudian kita klik simpan. Maka Omal akan tampil di sini. Dia tidak lagi di kelas 1 tapi di kelas 3. Ini bisa kita cari di kelas 1 dia sudah tidak tampil, tapi dia ada di kelas 3. Ini kalau terjadi kesalahan waktu kita mengentry ke dalam pilihan kelas. Jadi itu caranya untuk pengisian data siswa yang sangat mudah. Kalau suatu hari nanti kita ingin merubah atau melengkapi, kita tinggal klik, kemudian ubah, yes, kita klik kelengkapan data, ini kita isi. Kelengkapan datanya, nama panggilannya apa, warga negara apa, anak keberapa, saudara kandung berapa, saudara tiri, dan seterusnya. Ada juga data akademik, bahasanya apa, bahasa sehari-hari, bahasa ibunya apa, sekolah asal, tahun lulus, nomor ijazah. Kemudian ada data ayah. Ini ada data ayah, nama ayah, tempat lahir, dan seterusnya. Ada data ibu, kita isi juga. Ada data wali, silakan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu cara pengisian dari data siswa. Itu saja materi tentang pengisian data siswa dari The Student. Sekali lagi saya ingatkan, untuk pembelian silahkan menghubungi IT Print Indonesia di nomor 081938483780 bagi Anda pengguna Excel, atau 085645678031 bagi Anda pengguna Indosat, atau 081234537788 bagi Anda pengguna Telkomsel, atau silakan mengunjungi website kami di www.mytb.com. Terima kasih.